Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jokowi, tamu-tamu Jokowi banyak berdatangan. Tapi akankah ini akan menagih janjinya kepada seorang Jokowi atau bagaimana ya? Group ini tak mau ya proyek diganggu, makanya ngadep Jokowi. Benar nggak seperti itu? Ya, sekarang sudah kita lihat begitu kan ya. Nampaknya ya dari beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian Jokowi dalam beberapa pekan ini banyak dikunjungi. Nah, apakah mau janji politiknya akan ditagih atau bagaimana? Ini Jokowi ini kelihatan banget ya kalau udah nggak suka ke salah satu pihak, dia akan pamer merangkul pihak lain. Ngeri sedap ya. Setelah bernyanyi si Aguan di situ begitu kan ya, satu demi satu peranaga Taipan dan semua pihak-pihak berdatangan, nagih utang, nagih janji, nagih komitmen ya, silih berganti berdatangan. Artinya apa? Artinya sekarang Jokowi kan tidak punya power, tidak punya kekuasaan di situ. Sehingga munculnya narasi-narasi di masyarakat bahwa sebentar lagi seorang Jokowi ini akan diadili begitu kan ya. Dan kita lihat saja ya, jangan dianggap bahwa seorang Jokowi ini masih laku. Ada Pak Sandi datang, ada ketua kader partai datang begitu kan. Bukan soal Jokowi bukan soal Jokowi ini laku begitu, tapi mungkin sudah terbongkar rencana-rencana dan skenario-skenario mereka lakukan. Lihat saja Pak Sandi begitu kan, datang kemarin ya, tahu-taunya ya ada pemberitaan di luar sana ya, pemberitaannya adalah mengenai ekonomi dengan bagaimana Partai P3 masuk Senayan. Tapi pada akhirnya jelang beberapa jam begitu kan muncul bahwa narasi ini bahwa Pak Sandi ini ya akan digadang-gadang menjadi salah satu. Kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi ketua Bapilu kita. Bahkan Pak Sandi kemarin juga sudah sempat menyampaikan yang memang tidak secara eksplisit tetapi perhatiannya secara nasional terhadap kebutuhan P3 untuk naik kembali. Ada lagi yang kemudian menarik begitu kan ya, soal Jokowi begitu ya, yang kemudian bertemu dengan Muchtar Riyadi ini. Kita tahu ya Muchtar Riyadi ini adalah orang-orang kaya begitu kan ya. Prabowo harus benar-benar hati-hati betul ya. Bahkan kita lihat saja Riyadi Family Bos Lipo itu kan bertemu dengan sosok seorang Jokowi di situ ya. Apakah ini akan menjadi persiapan di tahun 2029 atau bagaimana? Kita tahu banyak muncul spekulasi itu. Tapi saya meyakini betul dan menganalisa bahwa ketemu dengan Jokowi bisa dua hal. Bisa membicarakan bagaimana posisi-posisi kepentingan pribadinya atau kepentingan yang lain. Bisa saja. Karena soal demi bangsa dan negara kan seharusnya bertemu dengan Prabowo. Prabowo sebagai seorang presiden. Nampaknya kan begitu. Tapi orang-orang wah demi bangsa dan negara semuanya ya. Harus bertemu dengan Jokowi. Tidak semuanya begitu. Mungkin salah satunya ingin menagih janji dari kepada seorang Jokowi, mungkin salah satunya, atau sudah mulai terbongkar bagaimana rencana-rencana awal. Coba kita baca dari komentar dari netizen begitu kan ya. Saya bacakan dari Dr. Tifa. Persis ya kayak pengusaha yang jadi ya debetur bank. Ketika usaha berhenti, utang masih jalan, maka bank-bank yang dulu menyembah-nyembah, kini datang gebrak-gebrak ya, nanti yang datang bukan lagi direktur banknya, tetapi ya centeng-centeng dan debt kolektornya. Ternyata belum 100 hari, Mulyono sudah mulai menjalani hari-hari tanpa tidur. Ya, sementara anaknya diharapkan jadi ya timing, ya malah disuruh bos baru buat jadi tukang susu keliling. Ini komentar dari Dr. Tifa. Nah, dengan adanya pertemuan seperti ini, begitu menandakan bahwa ada rencana apa. Prabowo mestinya ya secara politik dan strateginya mesti hati-hati betul kepada seorang Jokowi begitu kan. Kita tahu bahwa Jokowi ini sudah punya pengalaman 2 periode memenangkan kontestasi Pilpres. Dia tahu pintu masuknya bagaimana dan keluarnya harus bagaimana. PDIP ya ada perlawanan dari PDIP ketika Jokowi sudah keluar dari zona itu.
Maka secara tidak langsung ini kan menjadi kekuatan dari seseorang Jokowi sendiri. Tapi kita lihat saja nantinya begitu bahwa PDIP tidak tinggal diam juga begitu untuk bagaimana seorang Jokowi ini tidak bisa berlabuh. Makanya Prabowo hati-hati betul. Secara bahasa kasarnya PDIP saja dihianati, apalagi seorang Prabowo, kan begitu. Hati-hati betul. Ada rencana apa ini? Coba kita baca ya komentar dari netizen nih. Ya, tahap 1 majikan, tahap 2 anak buah, tahap 3 rombongan. Mulai terbukti semua perbuatan jelek geng mereka, ya. Ini banyak sekali. Sekarang komentar sudah satu persatu sudah mulai terbongkar apa yang ia lakukan begitu kan. Makanya secara tidak langsung ya masyarakat, publik kita harus benar-benar mengantisipasi begitu. Jangan-jangan ini persiapan untuk Gibran di tahun 2029. Bisa saja itu terjadi. Karena kita ini politik begitu kan. Artinya apa? Melihat masa depan bangsa kita, kalau masih ada orang yang baik seperti Pak Prabowo untuk satu orang seperti Pak Prabowo untuk mesejahterakan bangsa dan negara, untuk memajukan bangsa dan negara, tapi di sekeliling mereka begitu banyak orang-orang yang bisa saja menurunkan citra seorang Prabowo atau bisa saja sebagai dipermainkan sana sini, bisa saja orang-orang mengaca seperti itu. Tapi inilah yang terjadi begitu kan ya. Makanya orang-orang selama ini begitu kan, banyak orang yang berkomentar bahwa apa yang kemudian terjadi kepada Jokowi satu hari begitu kan ya, satu hari kedatangan dari seorang satu bulan ini ya, ada beberapa yang sudah berkunjung ke Jokowi begitu kan. Apakah ingin pintu masuknya akan dikembalikan atau bagaimana? Ya inilah politik begitu kan. Makanya Prabowo harus benar hati-hati betul ya. Dengarkan ucapan Pak SBY, itu aja sih sebenarnya. Ya, Pak SBY harus dengarkan ya Pak Prabowo. Kenapa? Saya kira apa yang disampaikan Pak SBY bisa jadi benar ya. Jangan sampai di negara kita ada dua matahari kembar. Bisa saja. Bos Lipo Group ya tak mau proyek diganggu. Makanya ya ngadep ke Jokowi. Ini banyak komentar-komentar dari netizen. Lewat keluarga konglomerat Lipo Group ya ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo ya sulit dipandang sebagai pertemuan biasa. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion-nya Deddy Kurniansah memandang lawan Mukhtar Riyadi, James Riyadi hingga John Riyadi itu bisa dimaknai sebagai upaya mencari perlindungan. Lipo Group adalah konglomerasi besar yang punya banyak proyek di Indonesia, mulai dari keterlibatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ya, hingga proyek mangkrak ya kota modern Meikarta. Bahkan tidak hanya itu ya, bukan tak mungkin relasi pengusaha keluarga Lipo ya dengan Jokowi penuh dengan persoalan-persoalan. Bisa saja begitu kan. Sehingga bos Lipo Group mendekati Jokowi agar berupaya melunakkan Prabowo dalam memproyek IKN. Lipo Group tertarik membangun infrastruktur fasilitas kesehatan dan pendidikan pada tahun 2023 lalu ya, Direktur Eksekutif Lipo Group John Riyadi memastikan akan berperan aktif membangun IKN. Bisa saja karena Pak Prabowo sekarang ini tidak bisa didikte oleh siapapun ya. Seorang Jokowi pun tidak bisa mereka mengatur-ngatur seorang Prabowo. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya, kalau ini dibiarkan oleh Pak Prabowo, maka semuanya pasti akan akan batal ya. Bagaimana Prabowo untuk untuk bangsa dan negara kita, dalam artian membasmi masalah soal hukum, masalah tambang-tambang ilegal, masalah proyek-proyek ilegal dan semuanya begitu. Bisa saja ini gagal. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau Prabowo ya berdiri di atas kaki rakyat, saya kira didikte oleh seorang Jokowi ya, kemudian diatur-atur oleh seorang Jokowi, maka tidak akan bisa. Nah, tapi kita lihat saja nampaknya Jokowi ya sudah nampaknya ingin membantu perlawanan yang begitu keras ya, yang begitu besar kepada sosok Prabowo. Bisa saja nanti. Ini hati-hati betul Pak Prabowo. Sebelum mengambil kebijakan apapun begitu kan ya, Pak Prabowo harus benar-benar bersama dengan rakyat. Itu aja sih sebenarnya. Sekarang hukum sudah banyak yang ketar-ketir. Tapi pada kenyataannya ya, jangan sampai di sekeliling mereka memainkan peran itu. Kita hati-hati betul ya. Jangan sampai kekuatan Jokowi melebihi dari seorang Prabowo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.